iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11. Terus tahun ini iPhone 12 atau iPhone 20? Apple, Apple, dan Apple. Siapa sih yang nggak kenal sama merek yang satu ini? Produk-produknya inovatif, selalu mendobrak pasar dengan hal-hal yang baru dan unik. Jadi, nggak heran kalau Apple tuh terkenal sebagai pelopor dan trendsetter. Tapi buat sebagian orang, Apple dikenal dengan produk-produknya yang premium, sehingga mampu menaikkan kasta dari pemakainya. Produk-produk Apple banyak. Tapi, apa sih produk Apple yang sering dibeli atau jadi bahan pembicaraan orang? Jawabannya, iPhone. Yes, tahun ini Apple akan merilis iPhone baru yang disebut-sebut sebagai iPhone 12. Dan kami sudah mengumpulkan bocoran-bocoran mengenai iPhone 12. Seperti apa sih kira-kira? Yuk mari kita bahas. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Oke, langsung saja. 1. Tipe dan varian. Di tahun 2020 kali ini, Apple akan mengeluarkan 3 tipe iPhone, yaitu iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. 3 tipe iPhone tersebut konon katanya akan terbagi ke dalam 4 varian, yaitu iPhone 12 dengan layar 5,4 inci dan 6,1 inci, iPhone 12 Pro dengan layar 6,1 inci, dan iPhone 12 Pro Max dengan layar 6,7 inci. Wow, agak banyak ya? 2. Layar. Menurut rumor yang beredar, iPhone akan menggunakan layar 120Hz ProMotion berjenis OLED. Dan untuk pertama kalinya, Apple akan menggunakan layar jenis ini di iPhone. Layar ini merupakan layar jenis adaptif, di mana layar iPhone dapat berpindah ke mode 60Hz atau 120Hz, tergantung apa yang lagi dibuka atau apa yang lagi dilakukan di layar. Tentunya ini merupakan hal yang positif untuk manajemen baterai yang lebih baik, karena layar tidak harus berada di 120Hz jika memang tidak diperlukan. For your information, layar 120Hz akan lebih boros baterai karena layar akan terasa jauh lebih responsif dan kesannya smooth. Namun, layar 120Hz tersebut hanya akan ada di varian Pro dan Pro Max. Jadi, untuk varian iPhone 12 standar harus puas berada di angka 60Hz seperti iPhone 11. Untuk ukuran layarnya sudah kami sebutkan di poin sebelumnya. 3. Tampilan. Sebelum kami bahas secara detail mengenai tampilannya, mari kita lihat dulu bocoran foto dan video yang beredar. Kalau menurut kami, desain secara keseluruhan sama saja antara varian yang satu dengan varian yang lain. Namun yang membedakan adalah panjang, lebar, besar layar, dan jumlah kamera. Oke, mari kita bedah satu-satu. Di sisi kiri, ada tombol volume up-down dan switch ring atau silent. Di sisi kanan, ada tombol power. Jika kalian perhatikan, sisi atau pinggiran dari iPhone 12 ini mirip seperti sisi dari iPhone 5 dengan alas seperti mengkotak. Di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah, ada lubang speaker dan lightning connector. Di bagian belakang, ada kamera yang letaknya di sudut kiri atas, dan jumlah kameranya berbeda-beda tergantung varian mana yang kalian pilih. Masih di bagian belakang, ada logo Apple di tengah. Di bagian depan ada layar, dan masih ada notch di bagian atas, namun sudah lebih slim dibanding iPhone 11. Nah, setelah kalian lihat tampilan dari iPhone 12, menurut kalian tampilannya gimana? Oke nggak? Tulis komentar kalian di bawah ya. 4. RAM dan internal memory. Kabarnya,
iPhone 12 standar akan menggunakan RAM 4GB seperti yang digunakan di iPhone 11. Sedangkan iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max akan menggunakan RAM 6GB. Tentunya ini menarik, karena selama ini iPhone menggunakan RAM yang lebih kecil di seri-seri sebelumnya, dan selama penggunaan tidak pernah ada komplain dari penggunanya. RAM iPhone ditambah. Wow, bakal lebih enak lagi pastinya untuk multitasking. Untuk internal memori, paling kecil adalah 128GB. Akhirnya, karena kami merasa kalau internal memori 64GB di iPhone 11 sangat kecil. Apalagi iPhone kan selalu tidak ada microSD card slot. Selain 64GB, ada pilihan lain yaitu 256 dan 512GB. 5. Prosesor. Nggak cuma RAM yang di-upgrade, tapi prosesor juga mengalami peningkatan. Apple rencananya akan menggunakan prosesor A14 Bionic chip di iPhone 12. Apa sih yang spesial dari prosesor Apple? Well, kalau kita melihat kembali ke seri-seri sebelumnya, prosesor dari Apple merupakan salah satu prosesor tercepat di dunia. Kali ini, prosesor A14 dari Apple akan berukuran 5 nanometer, di mana prosesor lain seperti Snapdragon dan Exynos saja masih berukuran 7 nanometer. 5 nanometer prosesor diklaim akan memiliki performance yang lebih tinggi, namun lebih hemat daya dibanding prosesor 7 nanometer. Bayangin, OS ringan dan cepat, RAM besar, dan sekarang prosesornya kencang. Gimana? Menarik kan? 6. Kamera. Untuk kamera, kami masih belum mendapatkan detail untuk berapa megapikselnya sampai video ini dibuat. Namun kabarnya akan ada perbedaan setup kamera untuk beberapa varian iPhone 12. iPhone 12 5,4 inci dan 6,1 inci akan mendapatkan dua kamera. iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max akan mendapatkan 3 kamera dengan tambahan 3D ToF sensor. Untuk sektor video, iPhone 12 akan memiliki kemampuan untuk merekam video dengan resolusi 4K di 240 fps dan 120 fps. 240 fps digunakan untuk merekam video slow motion, sedangkan 120 fps digunakan untuk perekaman pada umumnya. Sekedar perbandingan, iPhone 11, Samsung Galaxy S20, dan Samsung Galaxy Note 20 hanya mampu merekam video dengan resolusi 4K di 60 fps. Tentunya ini akan menjadi hal yang positif untuk iPhone di bagian video. 7. Baterai. Nggak lengkap rasanya kalau kami nggak bahas baterai. Dan kami pun juga mendapatkan bocoran kapasitas baterai yang akan digunakan di iPhone 12. Untuk iPhone 12 standar, akan menggunakan baterai berkapasitas 2227 mAh. Sedangkan iPhone 12 Pro akan menggunakan baterai berkapasitas 2775 mAh. Untuk iPhone 12 Pro Max, baterainya akan lebih besar dibanding saudara-saudaranya, yaitu 3687 mAh. 8. Tanggal peluncuran. Kabar mengenai tanggal peluncuran iPhone 12 masih simpang siur, dan belum ada yang tahu detail pastinya mengenai ini. Info terakhir dari salah satu pembocor ulung, John Prosser, mengatakan bahwa Apple akan memperkenalkan iPhone 12 pada 12 Oktober 2020, yang dimana tepat pada tanggal tersebut akan diadakan sesi pre-order juga. Untuk pengiriman atau pengambilan barang akan dilakukan pada 19 Oktober 2020. Ada juga info yang mengatakan bahwa Apple akan launching iPhone 12 pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2020. Tahun lalu, iPhone 11 di-launching tanggal 10 September, hari Selasa. Suatu kebetulankah di hari Selasa? Namun, sumber lainnya juga mengatakan bahwa jadwal launching iPhone 12 akan terbagi ke dalam 2 batch, yaitu bulan September dan bulan Oktober.
Hal tersebut diakibatkan karena ada delay dalam supply spare part untuk generasi iPhone tahun ini, karena pandemi corona. Kita tunggu saja kabar berikutnya dari Apple mengenai launching Apple 12 terbaru. 9. Harga. Dan berikut adalah bocoran harga semua varian iPhone 12 menurut gsmarena.com. For your information, harga ini merupakan harga internasional dan mungkin akan ada penyesuaian untuk Indonesia. Ya, entah itu akan menjadi lebih mahal mungkin, atau menjadi lebih murah mungkin. Kurs yang dipakai adalah Rp14.800 untuk $1. Oke, langsung saja. Menurut gsmarena.com, harga iPhone 12 5,4 inci adalah $649 atau sekitar Rp9,6 juta. Untuk iPhone 12 6,1 inci, harganya $749 atau sekitar 11 juta. Untuk iPhone 12 Pro, harganya $999 atau sekitar 14,7 juta. Dan yang terakhir adalah iPhone 12 Pro Max, harganya $1.099 atau sekitar 16,2 juta. Nah, bagaimana menurut kalian untuk harganya? Jika memang harga tersebut bakal sama untuk Indonesia, menarik nggak? Tulis komentar kalian di bawah ya. 10. Lain-lain. Sempat beredar kabar bahwa iPhone 12 tidak akan ada headset dan charger di dalam kotak penjualannya. Hal ini dilakukan karena Apple ingin meningkatkan penjualan AirPods dan charger terbarunya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Apple melakukan hal tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ya. Kita lihat nanti apakah Apple akan melakukan hal tersebut untuk iPhone 12 atau malah dipersiapkan untuk seri berikutnya. Kesimpulan, kalau menurut kami, iPhone 12 kali ini lebih menyasar ke beberapa kalangan, karena ada beberapa pilihan, varian, dan harga. Kalau kalian budgetnya terbatas tapi pengen iPhone, kalian bisa pilih entry level iPhone 12 5,4 inci. Pengen yang di tengah-tengah, kalian bisa pilih iPhone 12 6,1 inci atau iPhone 12 Pro. Pengen yang ultimate dan di atas segala-galanya, ada juga dong. Pilihannya jatuh ke iPhone 12 Pro Max dengan spesifikasi luar biasa. Ya, tentunya dibarengi juga dengan harga yang luar biasa sih. Bagus sekali strategi Apple kali ini. Jadi calon pembeli punya beberapa pilihan untuk memutuskan mana yang akan mereka beli. Dari segi spesifikasi, lumayan meningkat juga dari seri sebelumnya. Meskipun kami merasa kalau seri iPhone 12 standar seperti dianaktirikan di sini. Kalau dari kami sih berharap semoga notch yang lebar itu bisa hilang, supaya terlihat lebih modern seperti HP-HP lain. Tapi overall, kami sih suka sama iPhone 12 kali ini. Dan kami rasa Apple akan menuai kesuksesan lagi di seri ini. Demikian pembahasan kali ini mengenai bocoran tampilan dan spesifikasi iPhone 12. Nah, gimana menurut kalian mengenai iPhone 12 kali ini? Menarik nggak sih? Tulis komentar kalian di bawah ya, dan share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.